aku Silvi. Di sini kita akan coba untuk mempelajari materi manajemen keuangan untuk persiapan ujian akhir semester. Nah, yang lalu-lalu kita sudah ketemu untuk membahas mengenai materi ujian tengah semester. Nah, sekarang kita coba untuk yang ujian akhir semester. Ada beberapa materi yang harus teman-teman persiapkan. Di antaranya yang pertama adalah risk and return. Jadi risk and return ini kita akan ngomongin mengenai risiko dan juga pengembalian. Jadi kita akan banyak ngobrolin khususnya saham dan juga investasi. Nah, di sini kita akan belajar juga mengenai portofolio, di mana kita itu coba memaksimalkan return yang bisa didapat dan juga meminimalkan risikonya. Kemudian yang kedua, kita akan belajar mengenai stock valuation. Di sini kita akan mencoba menilai nilai intrinsik dari suatu saham. Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya melihat harga saham itu di internet, nah melalui perhitungan ini kita bisa melihat berapa sih sebenarnya harga asli dari saham tersebut gitu. Nah, untuk itu di dalam materi ini ada yang namanya trading signal. Jadi trading signal ini yang bakal membantu teman-teman kayak buat tahu nih kapan harus ngebeli saham, kapan harus menahan saham, atau kapan harus menjual saham itu untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga itu ada bond valuation. Jadi sama aja menilai nilai intrinsik, tapi kalau yang tadi itu menilainya saham, yang ini kita nilai adalah obligasi. Yang keempat ada materi mengenai cost of capital. Dimana cost of capital ini merupakan materi dimana kita itu melihat berapa sih modal yang harus kita keluarkan untuk mendapatkan suatu pendanaan gitu. Jadi pendanaan itu kan ada macam-macam ya, ada yang dari utang, ada yang dari saham atau investasi gitu. Jadi untuk menghitungnya digunakanlah cost of capital ini. Terakhir itu ada materi yang namanya capital budgeting and cash flow. Jadi capital budgeting ini kita melihat apakah suatu proyek itu layak atau tidak. Apakah suatu proyek itu dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, ini menggunakan capital budgeting, yang dimana di dalamnya itu ada beberapa metode yang bisa digunakan gitu. Dan biasanya capital budgeting ini materinya bareng dengan cash flow. Nah, cash flow itu apa? Jadi cash flow itu biasanya kita bakal ketemu sama studi kasus. Nah, studi kasus ini yang akan kita ubah menjadi arus kas dari awal gitu. Dari investasinya berapa atau sampai nanti akhirnya itu kasnya bentuknya seperti apa. Nah, kas inilah yang kemudian nanti akan digunakan untuk dihitung di capital budgeting. Nah, jadi kira-kira kayak gitu materi yang akan kita pelajari di ujian akhir semester ini. Kalau misalnya teman-teman masih bingung, yuk kita coba pelajarin contoh soalnya berikut ini. Oke, halo. Kita di sini sekarang bakal mulai mempelajari mengenai risk and return. Nah, untuk risk and return ini kita akan ngomongin tentang risiko dan pengembalian. Di sini kita lihat ada perbedaan antara risiko dan pengembalian, di mana risiko itu merupakan kemungkinan di mana pengembalian aktual itu berbeda dari yang kita harapkan. Nah, biasanya risiko ini dihitung menggunakan simpangan baku atau standar deviasi. Kemudian ada return. Jadi return itu ada dua, ada expected return, ada required return gitu ya. Dimana expected return itu merupakan return yang diharapkan oleh investor tanpa mengetahui risikonya. Nah, sedangkan kalau required itu kebalikannya, dimana return yang diharapkan itu investor tuh udah tahu risikonya kayak gimana. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materinya, ada juga perbedaan dari saham dan obligasi. Dimulai dari kayak pengertiannya gitu ya. Kalau saham itu menunjukkan kepemilikan, kalau obligasi itu menunjukkan surat utang. Lalu ada pemegangnya. Jadi kalau saham itu pemegangnya investor, kalau obligasi itu pemegangnya kreditor. Lalu mana yang lebih berisiko dan mana yang lebih aman? Jadi jelas lebih berisiko saham dan obligasi biasanya lebih aman. Kemudian ada keuntungannya ya dari masing-masing, kayak keuntungan dari saham dan juga keuntungan dari obligasi. Kemudian kita masuk yang pertama, langsung menghitung expected cash flow. Jadi expected cash flow ini kita gunakan untuk kalau misalnya kita itu mau lihat berapa sih arus kas yang masuk dalam beberapa kondisi perekonomian tertentu gitu. Nah, untuk di sini expected cash flow itu rumusnya atau dilambangkan dengan X bar, di mana X bar itu adalah expected cash flow dengan rumusnya yang merupakan sigma dari XI dikali PXI.
Di sini ada keterangannya ya, teman-teman bisa baca keterangannya. Di sini N itu banyaknya kondisi perekonomian. Kalau kita lihat di kondisi perekonomian di sini, itu kondisi perekonomiannya ada 3, berarti N-nya ada 3. Kemudian di sini XI adalah cash flow pada kondisi perekonomian I gitu ya. Di sini ada CF. CF ini adalah cash flow. Nah, jadi inilah yang akan menjadi XI-nya gitu. Jadi ini XI-nya. Kemudian di sini ada PXI, di mana PXI adalah probabilitas terjadinya cash flow pada kondisi perekonomian. Nah, di sini ada nih probabilitas, maka inilah yang menjadi PXI. Lalu gimana cara menghitungnya? Nah, seperti yang dirumus, ini kan rumusnya sigma XI kali PXI. Jadi, teman-teman tinggal ngaliin nih, tinggal ngaliin XI ke PXI. Dimana teman-teman tinggal ngaliin cash flow ke probabilitasnya gitu ya. Jadi ini 2000 dikali 15%, 2500 dikali 35%, dan 3000 dikali 50%. Nih kita coba lihat pembahasannya. Nah, ini untuk jawabannya ya, dimana X bar ini tadi merupakan expected cash flow. Expected cash flow. Nah, yang 2000 tadi ini merupakan cash flow-nya. Kita masukin ke sini. Dikali dengan 15% yang ini. Masukin sini, dapat hasilnya 300. Kemudian yang bawah ini 2500, masukin dengan 35%, masukin ke sini, dapatlah 875. Kemudian ada nih 3000, masukin ke sini. Lalu 50% masukin ke sini, dapatlah hasilnya 1500. Nah, kemudian karena X bar itu merupakan sigma dari XI kali PXI, jadi kita harus menjumlahkan yang hasilnya ini. Ditambahkan aja dan dapatlah hasilnya 2675. Jadi expected cash flow-nya adalah 2675. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai expected rate of return. Di mana expected rate of return ini merupakan pengembalian. Nah, kalau yang tadi itu rumusnya X bar, kalau di sini rumusnya adalah K bar. K bar merupakan simbol untuk expected rate of return, di mana rumusnya adalah sigma dari KI dikali PKI. Nah, di sini kita lihat ya, apa aja yang diketahuinya gitu. Pertama, dia butuh KI, rate of return pada I. Di sini belum ada ya KI-nya, soalnya cuma ada cash flow dan probabilitas. Kemudian untuk PKI adalah probabilitas, maka probabilitas yang ini adalah PKI-nya. Jadi biasanya kalau misalnya expected rate of return, dia disertai dengan investasinya berapa gitu nih. Kalau di sini dikasih tahu investasinya itu 20.000. Untuk mencari KI-nya, teman-teman cuma perlu mengetahui cash flow ini berapa persen dari si investasi. Caranya adalah membagikan si cash flow dengan si investasi ini. Kita coba lihat ya. Nah, ini dia cara cari KI-nya. Jadi, KI di sini ini merupakan cash flow yang dari atas ya. Cash flow. Sedangkan yang 20.000 ini investasi. Teman-teman cuma perlu ngebagiin aja si cash flow yang di atas ini, yang semuanya ini dibagi dengan si 20.000. Nah, kayak gini hasilnya. Nanti teman-teman dapat tuh 2000 dibagi 20.000 sama dengan 0,1 atau 10% gitu ya. Kemudian 2500 dibagi 20.000 dapatlah 0,125 atau 12,5%. Dan yang terakhir 3000 dibagi 20.000 dapat 0,15 atau 15%. Nah, karena di rumusnya si kabar ini dia harus KI dikali PKI, jadi teman-teman yang si KI ini harus dikalikan dengan si PKI yang si probabilitas ini. Jadi ini teman-teman kaliin aja. Jadi yang dikaliin tuh hasilnya ya. Jadi ini 10% dikali dengan 15%. Masukin nih di sini 10% dikali 15%, kemudian 12,5% dikali 35%, masukin. Lalu 15% dikali dengan 50%, dimasukin juga ya.
Setelah itu teman-teman jumlahin dan dapatlah kalau kabarnya itu 13,4%. Kemudian kita menghitung risikonya. Tadi udah cash flow, return, kemudian risiko. Jadi untuk risiko ini teman-teman menggunakan yang namanya standar deviasi, di mana rumusnya adalah sigma dari KI dikurang kabar pangkat 2 dikalikan dengan PKI. Nah, untuk ngedapetinnya itu teman-teman bisa ngelihat di yang sebelumnya nih. Kan udah ada KI ya. KI-nya udah ada. KI-nya udah ada. Kemudian PKI-nya juga udah ada. Jadi teman-teman tinggal masukin aja. Nah, di sini kita juga butuh kabar. Nah, kabarnya dari mana? Kabarnya itu dari sini yang udah kita hitung sebelumnya. Jadi kabarnya adalah 0,134 atau 13,4%. Kemudian kita coba bedah satu-satu ya. Yang kita butuhin pertama adalah KI dikurang kabar pangkat 2 dikalikan dengan PKI. Di sini kita perlu lihat KI-nya dulu. KI-nya teman-teman tinggal pindahin dari KI yang atas ya. Dari yang ini, dari KI ini hasilnya aja. Ini yang 10%, 12,5 dan 15%. Teman-teman masukin di sini. 10%, 12,5 dan 15%. Kemudian dia bilang KI dikurang kabar. Nah, KI-nya pakai yang ini, kabarnya pakai yang sebelumnya nih, yang 13,4%. Jadilah di sini teman-teman 10% ini menjadi 0,1 gitu ya. Di sini aku pakainya desimal supaya lebih gampang aja kita ngitungnya. Dan yang kabarnya ini tadi 13,4%, atau bisa juga ditulis 0,134. Dapatlah hasilnya segini, oke? Kemudian ini 12,5% dijadiin desimal jadi 0,125 dikurangi dengan kabarnya, dapatlah segini. Ini 15% jadi 0,15, kemudian dikurangi dengan kabar, dapatlah segini. Kemudian dia yang kedua minta KI dikurang kabar pangkat 2 ya. Jadi yang ini teman-teman tinggal pangkatin 2 aja. Jadi ini yang hasilnya di pangkat 2 dapatlah segini. Ini hasil pangkat 2 dapatlah segini. Ini hasil pangkat 2 dapatlah segini gitu. Kemudian ini yang ketiga ya, ada PKI. PKI ini teman-teman tinggal pindahin aja dari yang atas. Nih, PKI yang ini teman-teman tinggal pindahin aja. Kan ini ada 15, 35, 50. Nah, ini ada 15, 35, dan 50. Kemudian selanjutnya dia minta yang KI min kabar pangkat 2 dikali PKI. Nah, yang ini kan teman-teman udah dapet ya. KI kabar pangkat 2 ini sama seperti yang ini. Kemudian PKI-nya juga udah dapet gitu. PKI-nya itu yang ini. Udah, teman-teman tinggal hitung aja kayak yang ini dikaliin sama yang ini. Yang ini dikaliin sama yang ini. Kemudian yang ini dikaliin sama yang ini. Nah, dapatlah ini hasilnya. Nah, karena dia minta si sigma tadi, si standar deviasi tadi merupakan sigma, jadi yang ini, yang hasilnya teman-teman harus ditambahin ya. Nah, setelah ditambahin nanti dapatlah hasilnya 0,00033. Nah, kemudian masukin ke rumus standar deviasinya. Si sigmanya ini tambahin dengan akar. Akar 0,00033 itu sama dengan 0,0182 atau 1,82%. Nah, udah gitu aja. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke expected return dan risiko dari portofolio. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pilih salah satu saham doang, itu bisa menyebabkan dimana satu saham itu risikonya emang rendah, tapi dapatnya juga rendah. Atau ada juga yang dapatnya tinggi, tapi ya risikonya juga tinggi. Makanya untuk mengatasinya dengan cara portofolio. Di sini teman-teman lihat ada rumus ya. Pertama dari expected return, ini ada rumusnya sigma dari WI dikali ERI, di mana WI itu merupakan proportion
dan si ER ini adalah expected return-nya gitu dari masing-masing saham. Kemudian untuk yang risiko atau standar deviasi ini sama aja. W ini sama kayak WI, cuman karena dia portofolio makanya ada A, ada B gitu ya. Ada A, ada B gitu. Kemudian ada tambahan standar deviasi. Yang ini standar deviasi ya. Rumusnya ini, lambangnya. Kemudian ada correlation coefficient atau rho-nya. Nah, coba kita lihat bentuk soalnya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya teman-teman melihat bentuk soal portofolio, di mana teman-teman bakal nemuin ada 2 perusahaan gitu ya. Di sini ada Telkom sebagai perusahaan A, dan ada A-Ali sebagai perusahaan B. Nah, kita coba lihat dulu apa yang diketahui dari soal ini. Pertama, kalau misalnya kita mau ngitung expected return, kita butuh WI dan ERI, di mana WI itu ada proposition. Di sini kita lihat ada proposition ya. Di sini proposition. Tadi lambangnya proposition adalah WI gitu ya. Berarti proposition adalah WI, di mana ini adalah W-nya si A dan ini adalah W-nya si B. Kemudian kita mencari si ERI-nya atau expected rate of return. Di sini ada expected return-nya. Ini yang dinamakan dengan ERI. Di mana ini adalah ER-nya A, ini adalah ER-nya B. Lalu udah semua nih kalau untuk yang expected return. Nah, kita lihat yang untuk standar deviasinya. Di sini standar deviasinya ada tambahan nih, pakai simbol ini gitu ya. Berarti ini adalah standar deviasi I. Dimana ini standar deviasi A dan ini standar deviasi B. Kemudian kita tetap butuh si rho-nya. Dimana rho ini adalah correlation coefficient. Nah, di sini dikasih tahu correlation coefficient-nya ini adalah 0,75, berarti rho dari A dan B itu 0,75. Nah, kira-kira kayak gini ya diketahuinya. Udah aku tulisin, kemudian tinggal masukin aja. Pertama dari expected rate of return. Kita butuh WI dikalikan dengan ERI, karena ada 2, berarti ini adalah WA, ini adalah WB, ini adalah ERA, ini adalah ERB. Teman-teman tinggal kaliin ini dulu, kemudian ditambah, dan dapatlah hasil di mana expected return-nya adalah 15,4%. Kemudian yang kedua adalah standar deviasi. Teman-teman tinggal masukin aja sesuai yang diminta. Kan tadi kita udah tahu ya, ini WA ada standar deviasi A, kemudian ini ada WB ada standar deviasi B, kemudian ada WA, WB. Teman-teman tinggal masukin sesuai yang udah diketahui di sini. Gitu. Nanti misalnya udah terakhir tinggal diakarin dan dapatlah standar deviasi atau risikonya itu 12,6%. Jadi cara ngebacanya gimana? Jadi kalau misalnya teman-teman cuman berinvestasi di A nih, di Telkom ya, itu dapat expected return-nya itu 13%. Dan standar deviasinya 11%. Sedangkan kalau cuman investasi di A-Ali itu expected return-nya 17% dan standar deviasinya 15%. Jadi dia semakin tinggi return-nya akan semakin tinggi juga standar deviasinya. Oleh karena itu kita pakai portofolio ini supaya dapat keseimbangan. Nah, di sini kan dia bilang dapatnya expected return-nya 15,4 ya. 15,4% dan standar deviasinya 12,6. Nah, di sini tuh kita mencoba mencari jalan tengahnya, di mana kita tuh dapat return-nya cukup tinggi dan risikonya tuh setara gitu, daripada cuman berinvestasi di salah satu antara A ataupun si B gitu. Nah, itu tadi mengenai risk and return. Selanjutnya kita akan masuk ke stock valuation. Oke,
selanjutnya kita masuk ke stock valuation, di mana kita menilai harga wajar atau nilai intrinsik dari sebuah saham. Nah, di sini juga ada trading signalnya, di mana trading signal itu teman-teman kayak ngebandingin ya harga saham yang ada di pasar dengan harga saham yang udah dihitung. Di sini ada beberapa sinyal, di mana kalau misalnya yang teman-teman hitung atau intrinsic value-nya itu lebih besar daripada market price-nya, artinya saham tersebut adalah undervalue dan teman-teman bisa beli atau harus beli. Kenapa? Karena kalau misalnya nih ya, ada suatu saham nih perusahaan di pasar harganya 5.000. Ya, di pasar harganya 5.000, sedangkan pas teman-teman hitung atau intrinsic value-nya itu 7.000. Teman-teman harus beli. Kenapa? Karena 5.000 ini akan berpotensi menjadi 7.000, yang artinya teman-teman bisa dapat capital gain. Nah, sedangkan yang kedua, misalnya nih teman-teman ngitung intrinsic value-nya sama dengan harga pasarnya, berarti itu dinamakan dengan fairly price. Teman-teman bisa hold dulu, tunggu dia harganya jadi lebih tinggi supaya teman-teman dapat keuntungan. Sedangkan ini yang ketiga adalah misalnya teman-teman ngitung nih, ternyata intrinsic value-nya 5.000, market price-nya 7.000. Teman-teman itu artinya adalah overvalue dan teman-teman bisa jual. Kenapa? Karena dia emang lebih tinggi daripada harga aslinya, sehingga dia berpotensi untuk turun jadi 5.000 gitu. Jadi teman-teman harus jual supaya dapat keuntungan. Kemudian kita masuk ke valuing preference stock. Jadi untuk stock itu ada dua ya, ada stock atau saham. Saham itu ada dua. Yang pertama ada preference, yang kedua ada common. Kalau yang common ini dia agak banyak hitungannya, jadi kita hitung dari yang preference dulu. Untuk menghitung preference stock itu rumusnya adalah FPS, di mana FPS ini adalah valuing preference stock. Rumusnya adalah dividen dibagi dengan KPS. KPS ini adalah expected rate of return ya, bisa dilihat di keterangannya. Ini ada soal, kita langsung lihat dulu apa yang diketahui dari soal ini. Pertama, ada PTX mempunyai saham preferen dengan dividennya 1.500 per tahun. Berarti udah pasti ini D-nya. Terus ya sini diketahui D sama dengan 1.500. Kemudian dia bilang tingkat return yang diinginkan investor adalah 14%. Jadi tingkat return ini sama dengan expected rate of return. Jadi 14% ini merupakan KPS-nya sebesar 14%. Nah, teman-teman tinggal masukin ke rumus saja. Ini FPS dividen dibagi KPS, berarti tinggal 1.500 dibagi 14%, seperti yang di bawah ini. Nih, diketahui dividennya 1.500 dan KPS-nya 14%. Teman-teman tinggal masukin sini 1.500 dibagi dengan 14%, dapatlah nilai intrinsiknya adalah 10.000 sekian. Jadi, nilai intrinsik saham preference tersebut adalah 10.000 sekian. Nah, ini teman-teman bisa bandingkan dengan harga aslinya kalau misalnya mau lihat perbandingannya gitu. Kemudian kita ngomongin tentang internal growth. Jadi, internal growth ini merupakan pertumbuhan sebuah dividen gitu ya, per tahunnya. Dimana rumusnya adalah ROE dikali dengan R. R itu adalah profit retention rate atau laba ditahan gitu ya. Untuk ROE sendiri itu masih ingat kan yang lalu, ROE itu rumusnya net profit dibagi dengan total equity ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau di sini ini di contoh soalnya dia udah kasih tahu nih ROE-nya 16%, terus profit ditahannya 25%. Ini berarti R-nya ya. Profit ditahan atau profit retention rate. Ini berarti kan teman tinggal masukin aja ROE-nya 16% dikali dengan profitnya itu 25% tingkatnya.
Mudah, ini dapat hasil pertumbuhannya berapa. Tapi kalau teman-teman belum tahu ROE-nya berapa, jadi teman-teman harus pakai rumus ROE ataupun rumus si R-nya ya. R-nya ini 1 dikurang dividend payout percentage rate. Nah, jawabannya ada di bawah sini, di mana 16% dikali 25% itu sebanyak 0,04 atau 4%. Artinya, dividen perusahaan tersebut itu meningkatnya sebesar 4% per tahun. Selanjutnya kita masuk ke common stock ya. Common stock sendiri ada yang single holding, ada yang discount model. Untuk yang discount model ada 3, ada zero, ada constant, dan ada two stage. Yang pertama ini ada single holding ya. Kalau single holding teman-teman rumusnya kayak gini, dimana following common stock itu rumusnya namanya VCS, oke? VCS itu arti dari following common stock. Nah, rumusnya ada D1 ditambah P1, masing-masing dibagi dengan 1 ditambah KCS, di mana D itu merupakan dividen, D ini merupakan dividen, P ini merupakan harga pasar, KCS seperti tadi, investor required ya, investor required. Di sini ada contoh soal. Dia bilang seorang investor merencanakan membeli saham Semen Cibinong pada awal tahun ini. Nah, dividen akhir tahun yang diharapkan 1.640. Berarti ini dividennya kita tulis di sini ya, diketahui D1 sama dengan dividennya. D1 sama dengan 1.640. Kemudian harga pasar ya, dia bilang harga pasar 22.000. Di sini harga pasar adalah P1, maka P1-nya 22.000. Kemudian dia bilang tingkat pengembalian yang diisyaratkan investor 18%. Nah, ini merupakan required ya, investor required rate of return. Berarti ini KCS-nya 18%. Teman-teman tinggal masukin aja yang udah diketahui ini ke dalam rumus ya, seperti yang ada di bawah sini. Ini dividennya 1.640, kemudian P1-nya 22.000, KCS-nya 18%. Teman-teman tinggal masukin ya. Ini D1-nya 1.640, kemudian ini 1 ditambah KCS-nya 18% atau 0,18 supaya gampang hitungnya. Dan didapatkanlah nilai intrinsiknya adalah 20.000 sekian. Gitu untuk yang single holding yang common stock. Kemudian yang kedua ada dividend discount model, masuk ke yang zero growth model. Artinya dividen perusahaan tersebut nggak ada kenaikan sama sekali, atau G-nya itu yang tadi kita udah coba hitung tuh, yang growth-nya itu sama dengan 0. Artinya dia growth-nya sama aja terus tiap tahun gitu ya. Di sini rumusnya lumayan gampang, ada VCS sama dengan D0 per KCS gitu ya. Di sini ada soal dividen diharapkan konstan. Nah, karena konstan berarti dia nggak ada perubahan gitu ya. Dividennya berarti ini $3. Kemudian tingkat pengembaliannya adalah 15%. Nih, investor required rate of return-nya ini 15%. Teman-teman tinggal masukin aja ini 3 dibagi 15%. Nah, hasilnya adalah $20. Jadi nilai intrinsik dari dividen common stock perusahaan ini adalah $20 gitu. Ini 0,15 ini sama ya, kayak 15%. Jadi gimana kalian aja, enaknya pakai yang mana gitu. Kemudian yang kedua ini ada dividend discount model yang constant growth. Artinya dia ada dividennya naik, tapi biasanya sama. Misalnya kayak tiap tahun cuma naik 2% aja gitu. Kalau yang tadi dia kenaikannya 0, kalau yang ini dia naik tapi sama terus gitu. Nah, teman-teman di sini bisa lihat rumusnya ada D0, D1 gitu ya. Sebenarnya rumus aslinya itu yang ini ya. Tapi di sini ada perbedaan antara D0 dengan D1, di mana D0 itu merupakan dividen tahun sebelumnya. Dan D1 ini dividen saat ini, atau lebih tepatnya dividen yang diharapkan.
Jadi kalau misalnya di situ dibilang dividen yang diharapkan adalah, nah berarti itu D1. Sedangkan kalau misalnya D1-nya nggak ada, itu rumusnya adalah yang ini. Ini adalah rumus D1 ya. D0 dikali 1 ditambah G, ini merupakan rumus D1. Kalau D1-nya kalian nggak tahu, sedangkan yang diketahui adalah dividen tahun sebelumnya atau tahun saat ini, berarti kalian harus pakai yang ini dulu dengan catatan diketahui growth-nya itu berapa. Kalau dari sel ini kita lihat ya, pada tahun lalu tahun lalu berarti dia udah pasti D0. Jadi kita tulis diketahui D0 itu sama dengan 1000. Di sini dividennya 1000 ya. Dan dia bilang tahun lalu, oke? Kemudian dividen diperkirakan naik sebesar 2% per tahun. 2% per tahun. Berarti dia tiap tahun naiknya cuma 2%, terus sampai nggak tahu sampai kapan. Nah, berarti ini yang dinamakan konstan, nggak tahu sampai kapan gitu ya. Berarti ini growth-nya 2% atau 0,02. Kemudian tingkat pengembalian 10% atau si KCS ya. KCS-nya itu 10% atau kita bisa tulis 0,1. Nah, pertama untuk ngerjain soal ini teman-teman harus nyari si D1-nya dulu. Tapi kalau misalnya mau langsung pakai rumus yang ini itu boleh banget sih. Jadi nggak perlu D1 lagi, tapi langsung masukin rumus yang belakang. Karena yang diketahuinya yang D0. Nih, kayak gini contohnya. Ini kan udah kita cari ya tadi yang diketahuinya. Kemudian teman-teman tinggal masukin aja tadi D0-nya 1000. Kita masukin sini ya, 1000 dikali dengan 1 ditambah 0,02 atau ini tuh 0,02. Ini 0,1. Nah, udah gitu teman-teman bisa langsung dapat hasilnya gitu. Jadi nggak perlu nyari ini lagi karena ini tuh sama. Tergantung mana yang teman-teman dapat gitu ya. Apakah dia D1, apakah dia D0. Kalau misalnya teman-teman dapat D1, berarti langsung masukin aja, nggak perlu pakai yang ini gitu. Kemudian selanjutnya ini yang dividen discount model, two stage growth model. Nah, kenapa dibilang two stage? Jadi di sini itu teman-teman bisa lihat ada dua bagian ya. Nah, bagian yang ini itu dibilang dengan stage pertama. Stage yang pertama dan yang ini itu sebagai stage yang kedua. Kenapa bisa begitu? Karena kalau misalnya di contoh soal ini biasanya dia tuh perusahaan tuh ya, yang ini growth-nya, yang stage pertama ini growth-nya itu sama gitu. Growth-nya itu sama. Growth-nya sama dan diketahui sampai berapa tahun gitu. Sedangkan untuk yang stage kedua ini biasanya G-nya berubah dan nggak tahu sampai kapan berubahnya. Gitu. Makanya dia ada two stage gitu. Karena biasanya perusahaan itu kayak diketahui nih dividennya 2% selama 3 tahun. Nah, berarti dia cukup sampai 3 tahun aja stage yang pertama. Kemudian stage yang keduanya akan berubah sampai nggak tahu sampai kapan. Kalau di contoh soal ini teman-teman bisa lihat the most recent annual dividend itu $4 ya. Berarti ini D0-nya $4. Mungkin kita bisa bikin di sini diketahuinya D0-nya itu $4. Karena di sini dia bilang annual dividend ya. Ini $4. Kemudian, financial manager expect that this dividend will increase 8% ya. Pertumbuhannya 8% sampai 3 tahun. Berarti dia G-nya sama dan berapa tahunnya ada. Berarti dia stage yang pertama. Berarti ini G1-nya, G stage 1 8% atau 0,08. Dan 3 tahun, berarti N-nya 3 tahun. Kemudian dia bilang setelah 3 tahun si dividennya itu turun jadi 5% per tahun forever cenah. Jadi nggak tahu sampai kapan gitu ya.
Jadi dia masuk ke stage yang kedua, di mana GN plus 1 itu sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian KCS-nya dia bilang ada 12%. KCS 12% gitu ya. Nah, kita coba kerjain di sini. Ini yang diketahuinya udah aku pindahin. Dan ini ada rumusnya. Teman-teman tinggal masukin sesuai yang udah diketahuinya gitu. Berarti ini FCS D-nya itu 4. Kemudian ini 1 ditambah G1-nya itu 0,08 ya. Kita bikin supaya gampang. Kemudian dipangkatkan 1. Lalu ini adalah 1 ditambah 0,12 ya. Tadi di sini nih KCS-nya 12 berarti bukan 10% ya. KCS-nya 12%. Ada tipe 0,12 dipangkatkan 1. Ditambah ini 4. Kemudian ini 1 ditambah growth-nya sama 8% atau 0,08 pangkat 2. Kemudian 1 ditambah 0,12 pangkat 2. Nah, yang terakhir karena tadi N-nya 3, berarti ini sampai 3 kali aja. Berarti ini 4. 1 ditambah 0,08 pangkat 3. Lalu yang di bawah ini 1 ditambah 0,12 pangkat 3 juga. Nah, ini untuk stage yang kedua, di mana 1 ini dibagi dengan 1 ditambah KCS-nya sama ya, 1,12. N-nya ini didapatkan dari sini. Jadi sini 3, kemudian dikalikan dengan DN plus 1 ini, kita dapat dari hasil ini ya. Bentar. Yang hasil ini nanti jadi D3-nya. Kemudian kita tambahin yang di dalam kurung 1 ditambah. Nah, ini kan dia pakai G1 ya. Kalau di sini dia pakainya yang G stage kedua. Artinya dia pakai yang 0,05. Nah, untuk D3-nya kita nunggu hasil yang di D3 yang di sini gitu. Dibagi dengan KCS-nya sama 0,12. Nah, ini G-nya pakai yang di stage kedua, ingat ya. Jadi pakainya yang 0,05 bukan yang 0,08 gitu. Kemudian kita coba hitung semuanya. Ini 4, 1 ditambah 0,08 1,08. Jangan lupa dipangkatkan 1. Kemudian ini jadi 1,12 pangkat 1. Ditambah ini 4 dikali 1,08 pangkat 2, kemudian ini 1,12 pangkat 2, ditambah ini 4 dikali 1,08 pangkat 3, dan ini 1,12 pangkat 3. Ditambah ini teman-teman hitung dulu, 1 ditambah ini berarti 1,12 pangkat 3 dikali dengan ini D3 nya kita belum tahu berapa, ini jadi 1,05, tapi dia nggak pakai pangkat ya karena pangkatnya dia udah kita taruh bawah kan. Ini jadi 0,12 dikurang 0,05 jadi 0,07. Hitung dulu, mulai dari hitung yang di dalam kurung dulu baru dipangkatkan ya. Berarti ini 4, ini tetap 1,08, yang ini tetap jadi 1,12. Ditambahin yang ini 4, ini jadi 1,1664 dibagi dengan 1,25. Yang ini jadi 4 dikali dengan 1,2659. Ini jadi 1,40. Kemudian yang two stage-nya ini 1 dibagi dengan 1,40 dikali ini D3 juga masih belum dapat ya. Masih dalam proses penghitungan. Yang ini 1,05. Langsung yang ini 0,07.
Nah, selanjutnya teman-teman langsung hitung aja. Ini 4 dikali 1,08 itu hasilnya 4,32 gitu ya. Dibagi 1,12. Ditambah ini jadi 4,67 dibagi 1,25 ditambah yang ini jadi 5,04 dibagi 1,40. Nah, kita udah dapet nih yang D3-nya. Selanjutnya gimana? Ini terus stage-nya kalian hitung dulu. Nah, untuk yang D3 yang ini kita masukin. Jadi 5,04 dikali dengan 1,05 ini 0, jadi ini kita masukin dikali dengan yang atas tadi 1,05 dibagi dengan 0,07. Nah, ini kita langsung bagiin aja. Ini jadi 3,86, kemudian ini jadi 3,74, dan ini jadi 3,6. Untuk two stage-nya yang ini jadi 0,71 dikali ini 5,04 dikali 1,05 itu jadi 5,29 dibagi dengan 0,07. Nah, kita harus hitung lagi untuk yang belakang. Ini kita masih urusin yang two stage-nya dulu ya. Ini hasilnya adalah 75,6. Nah, ini nanti jadi 3,86 ditambah 3,74 ditambah 3,6 ditambah ini hasilnya adalah 53,68. Nah, ini tinggal tambahin biasa aja. Jadi hasilnya adalah 64,88 dolar. Nah, kurang lebih kayak gini. Jadi nilai intrinsik dari si saham tersebut adalah 64,88 dolar yang di bawah ini, oke? Semoga bisa dipahami ya. Nah, ini untuk jawabannya yang lebih ringkasnya. Kalau teman-teman mau tahu ini dapat dari mana, ini dari sini ya perhitungannya. Nah, kemudian masuk yang two stage yang kedua, di mana kalau misalnya G1, G2 dan G3-nya itu tidak sama. Nah, kita lihat di sini udah ada yang diketahuinya, teman-teman. Tinggal kita coba masukin ke rumus ya, sesuai yang tadi udah kita ketahui. Di sini berarti D0-nya 1200. Ini 1 ditambah growth yang pertama adalah 0,05 atau 5%. Ini 1 ditambah 0,1. Nah, bedanya ini tuh yang di atas tuh nggak dipangkatin. Kalau yang tadi kan di atas ada pangkat ya, di sini. Nah, kalau yang ini tuh nggak ada, cuman di bawah aja yang dipangkatin. Ini 0,05 ya guys. Kalau kalian bingung nanti 0,5 dapat dari mana, dari sini. Ini jadi 0,07, ini jadi 0,09. Ini jadi 0,06. Ini jadi 0,1. Lanjut. Nah, untuk yang ini karena dia dividennya beda nih ya. Ini kan beda ya. Beda. Setiap tahunnya kan beda. Jadi dia harus dihitung dulu dividennya karena ini berubah, ini D0. Ini D1. Ini DN gitu kan. Berarti ini ke sini tuh harus dihitung dulu. Caranya gimana? Jadi gini. Untuk menghitung si D1-nya, teman-teman pakai yang ini. Pakai yang ini. Pindahin ke sini. Ini jadi 1200. 1 ditambah 0,05. Nah, ini kan jadi 1200 1 dikali dengan 1,05 gitu ya. Nah, ini tuh berapa? Ini tuh 60. Nah, untuk D1-nya ini teman-teman harus tambahin si D0-nya dengan si growth-nya ini. Jadi ini kan dapat 60 ya. Jadi D0 tambah 60 sama dengan 1200 ditambah
jadilah 1260. Inilah yang teman-teman masukkan ke sini, 1260. Mulai dengan masukin lagi. Ini 1 ditambah growth yang kedua adalah 0,07. Dibagi dengan 1 ditambah 0,1 pangkat 2. Nah, yang di sini beda lagi nih, yang ketiga. Karena udah naik 7%. Sama kayak tadi ya. Nah, ini tuh hasilnya sekitaran hasilnya di sini adalah 88,2. Jadi kalau mau nambahinnya di sini tuh 1260 ditambah 88 aja itu nggak apa-apa, dibuletin gitu ya. Di sini dapat 1348. Kemudian masukin lagi seperti biasa yang di sini 1 ditambah growth yang ketiga 0,09. Pada bawahnya juga masih normal. 1 ditambah 0,13. Masuklah ke two stage-nya. Ini 1, kemudian di sininya 1 ditambah 0,1, di sini 3. Karena yang terakhir 3, jadi kita masukin di sini 3 gitu ya. Dikali DN plus 1-nya ini teman-teman harus cari dari sini. Pakai warna apa kita? Harus cari dari sini. Tuh ke sini. Nah, ini tuh hasilnya sekitar 121,32. Nah, di mana 1348 ditambah dengan 121 itu hasilnya 1469. Kalian tambahin lagi nih. Pakai yang 1 tambah G-nya yang stage kedua. Berarti ini 1 ditambah 0,06. Karena ini stage kedua jadi pakainya yang ini ya, yang GN plus 1. Dibagi dengan 0,1 dikurang 0,06. Kalau di two stage ya pakainya G yang plus 1. Nah, jika sudah begini, kita lanjutkan hitungnya. Ini kita hitung dari yang di dalam kurung dulu. Ini jadi 1200 dikali dengan 1,05 dibagi dengan 1,1 pangkat 1. Ditambah di sini 1260 1,07. Kemudian ini jadi 1,1 pangkat 2. Kemudian ini ada 1348 1,09. Ini jadi 1,1 pangkat 3. Masukin to stage-nya. Ini 1, ini 1,1 pangkat 3 dikali dengan ini 1469 dikali 1,06 dan ini jadi 0,04 ya. Karena 0,1 dikurang 0,06. Udah gitu, teman-teman tinggal hitung aja kayak biasa. Ini jadi 1260, ini jadi 1,1. Ini jadi 1348, sama kan kayak yang setelahnya. 1,21 ditambah ini 1469. Ini jadi 1,33. Ini 2. Gimana sih? Kemudian yang two stage-nya juga hitung ini 1, ini jadi 1,33. Dikalikan yang ini jadi 1557 dibagi dengan 0,04. Nah, kita langsung bagiin aja semuanya. Ini jadi 1145,45. Ini jadi 1114,05. Ini jadi 1104,51. Kemudian yang two stage-nya ini 0,75 dikali ini jadi 3,925. Nah, kita tinggal jumlah aja lagi. Tapi kaliin yang di two stage dulu.
Ini teman-teman tinggal tambahin ya. Ini udah nggak perlu pakai kayak gini lagi, kan udah sama. Ini jadi 32. Ini titik 32.557,76. Nah, jadilah segini. Jadi nilai intrinsik dari si saham perusahaan si otomotif ini adalah 32.597 gitu. Ini di bawah juga ada buat penjelasannya. Kalau misalnya teman-teman kayak mau tahu detailnya gimana, ini yang di atas ya. Kemudian setelah ini ada expected rate of return dari preference stock. Jadi kayak tadi kita ngehitung si returnnya dari si saham tersebut gitu ya. Nah, untuk rumusnya ini KPS, dimana ada kabar PS itu adalah expected rate of return dari saham, dimana rumusnya tinggal bagiin dividen dengan si harga pasarnya. Di sini dividennya kita tahu yang ini ya, dividen $5. Kemudian harga pasarnya 83,06. Udah, teman-teman tinggal bagiin aja. Ini 5 dibagi dengan 83,06 kayak gini. Dapatlah 0,06 0,0602 atau 6,02%. Berarti returnnya sebesar 6,2%. Ini tuh buat nyari kalau misalnya kayak yang tadi tuh kan kita butuh return yang diharapkan. Kalau misalnya nggak ada, nah nyarinya pakai rumus ini gitu. Kemudian ini ada expected rate of return-nya kalau yang common stock. Rumusnya kayak yang tadi, ada D1 dibagi dengan harga, kemudian ditambahkan dengan growth. D1 masih ingat ya rumusnya, D0 dikali dengan 1 ditambah G. Nah, dari soal ini kita bisa lihat harga pasarnya itu $44. Berarti ini ya, $44. Dan dividen tahun lalu dividen tahun lalu $2. Berarti ini udah 0. Kemudian tingkat pertumbuhannya 10% atau 0,1. Untuk menghitungnya kita harus cari si D1-nya dulu. Seperti ini. D1 ini tuh rumusnya merupakan rumus D1 atau D0 1 ditambah G. Makanya dia jadi kayak gini. Dimana D0-nya tadi 2 kan. Lalu ini 1 ditambah G-nya itu 0,1. Nah, jadilah dia kayak gini. Dibagikan dengan 44. 44 ini adalah harga pasarnya tadi. Ditambahkan dengan growth-nya 0,1. Nah, jadilah segini. Artinya expected rate of return dari common stock-nya adalah 15%. Halo, jadi ini selanjutnya kita akan membahas mengenai bond valuation atau valuasi dari obligasi. Kalau tadi saham, yang ini adalah obligasi. Nah, di sini pertama teman-teman bisa lihat ada keterangan ya, di mana IT itu merupakan nilai pembayaran bunga setiap tahun. C itu coupon rate atau tingkat suku bunga, M itu par value. Nah, kalau misalnya IT-nya belum diketahui, teman-teman bisa cari dengan cara C dikalikan dengan M. Kemudian ada N sebagai periode jangka waktu, ada KB sebagai required rate of return, dan ada maturity dan maturity date yang akan kita pakai. Nah, kita langsung masuk aja ke contoh soal ya. Ini ada contoh soal di mana ada sebuah obligasi dengan nilai par $1.000. Kita harus cari tahu dulu ini tuh apa gitu ya. Atau kita bikin diketahuinya dulu. Misalnya kita bikin di sini diketahuinya. Par value itu tadi M ya simbolnya. Par value itu M sama dengan 1.000. Kemudian diterbitkan Juni 2012 dan jatuh tempo pada Juni 2032. Di sini kita akan mencari maturity date-nya.
Di sini kan dia bilang maturity date itu tanggal jatuh tempo obligasi. Nah, kita lihat Juni 2012 sampai Juni 2032 ini berapa lama? Nah, ternyata 20 tahun. Nah, berarti maturity date-nya atau di sini kita bisa bilang sebagai N-nya itu 20. Kemudian coupon rate-nya 8%. Di sini dia bilang coupon rate itu C ya rumusnya. Bukan rumus sih, simbol. C itu untuk coupon rate, maka C-nya 8%. Tingkat pengembalian 8%. Di sini kita lihat tingkat pengembalian itu KB, required rate of return ya. Berarti ini KB-nya berapa KB-nya? 8% juga. Nah, ini rumusnya ya. Ini adalah rumusnya. Dan di sini kita butuh IT gitu. IT yang belum ada. Di mana IT tadi adalah nilai pembayaran bunga setiap tahun. Nah, kalau belum ada IT-nya, kita nyarinya pakai rumus yang ini. Di mana IT itu C dikalikan dengan M. Kita cari tahu dulu IT-nya. C dikali M. C-nya kita tahu 8% ya. Dan M-nya itu 1000. Ini sama kayak 0,08 dikali 1000 sama dengan 80. Berarti T-nya 80. Setelah ini teman-teman tinggal masukin aja. Dimana IT-nya 80. Ini kita lihat tabel ya. Yang seperti kemarin udah dijelasin. Pakai tabel yang PVIFA dan PVIF. Di sini KB-nya 8%, N-nya 20, ditambah ini M-nya 1000, dan ini PVIF, KB-nya sama 8%, N-nya 20. Nah, kemudian teman-teman tinggal hitung aja dengan cara mencari tahu dulu ini tuh berapa gitu. Si PVIFA dengan si PVIF-nya itu berapa. Di sini kita dapetin PVIFA-nya itu 9,8181 dan PVIF-nya itu 0,2145. Nah, ini tinggal kita kaliin sama yang tadi udah cari. Kayak ini IT-nya tinggal dikali, kemudian ini M-nya tinggal dikali juga. Dimana 80 dikali 9,8181 ini adalah 785,45 dan 1000 dikali 0,2145 ini adalah 214,5. Sehingga hasilnya adalah 999,95. Artinya obligasi tersebut nilai intrinsiknya adalah $999,95 gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah zero coupon bond. Kalau yang tadi itu yang biasa, kalau yang ini zero coupon bond di mana C-nya itu berarti 0. Kan C itu digunain untuk si IT ya. Di mana IT itu C dikali M. Kalau misalnya C-nya 0, maka IT-nya juga 0 nggak sih? Kalau misalnya M-nya adalah berapa? 1000, 2000, tapi kalau yang dikalikan sama 0, berarti ya IT-nya tetap 0. Jadi di sini tuh mau bagaimanapun ini IT-nya sudah pasti 0. Nah, teman-teman tinggal masukin aja yang sisanya gitu. Kayak ini ada contoh soal di mana PTB itu menerbitkan zero coupon bond dengan nilai parnya segini. Berarti ini M 1.200. Kemudian bunga yang dibayarkan itu 1.650. Dia bilang ini yang akan dibayarkan saat jatuh tempo. Nah, ini tuh masuknya, ini tuh bukan bunga yang C ya. Karena ini tuh maksudnya kayak kan kita nih obligasi tuh ngasih uang. Nah, nanti si perusahaan tuh harus ngembaliin uang kita sama keuntungannya. Nah, ini tuh masuk keuntungannya. Jadi ini nanti akan kita tambahkan ke si M-nya ini. Jadi ini akan ditambahkan ke si M, dimana ini tuh keuntungan yang kita dapat gitu ya dari si obligasi ini. Kemudian dia bilang suku bunga pasarnya 6%. Ini KB-nya 6%. Dan
jatuh tempo pada tahun ke-10, N-nya 10. Nah udah gini kita masukin deh. Pertama kita hitung dulu ini berapa gitu ya. Nah karena tadi C-nya 0, berarti IT-nya udah pasti 0. Kemudian ini 6% itu dari si KB dan N-nya itu 10 ya, ini harusnya. Ini 10 guys, bukan 20. N-nya 10 dan ini memang N-nya 10. Seperti yang aku bilang tadi, dia per value-nya itu pertama memang hanya $1.200 gitu ya. Cuman pada jatuh tempo dia akan ngebayar lagi 1.650 karena dapat dari si bunganya gitu. Jadi makanya keuntungan kita itu ditambahin 1.200 ditambah dengan 1.650, dimana KB-nya 6% dan N-nya itu 10. Dapatlah kayak gini. Di sini kenapa aku langsung tulis 0? Karena emang ini mau dihitung berapapun si PPIF-nya dikalikan 0 udah pasti 0 gitu ya. Jadi kita fokus ke yang belakang aja. Dimana 1.200 ditambah 1.650 ini jadi 2.850 dan PVIF 6%, 10 ini jadi 0,5584. Sehingga hasilnya tinggal 2.850 dikali 0,5584 atau 1.591,44. Nah, artinya nilai intrinsik dari obligasi tersebut adalah segini gitu. Nah, yang ketiga ini ada semi annual ya. Kalau semi annual itu berarti pembayaran bunganya dilakukan 2 kali per tahun. Karena dia bayarnya setengah tahun, jadinya dikalikan 2. Makanya di sini IT-nya itu harus dibagi 2, KB-nya juga dibagi 2, dan N-nya itu harus dikali 2. Karena ini kita ngeliat dari sudut pandang si bunganya ya. Pokoknya ini kalau kalian dapatnya yang semi annual atau dia bilang nanti soalnya tuh dibayarkan setiap setengah tahun, maka rumusnya yang dipakai adalah IT dibagi 2. Ini masih sama, PVIFA. KB-nya dibagi 2. Ini 2 dikali N. Ditambah M. Ini PVIF. KB dibagi 2. 2-nya dikali dan N-nya dikali 2. Gitu. Nah, inilah yang akan kalian pakai kalau misalnya bunganya semester semi annual gitu ya. Ini ada contoh soalnya di mana obligasi itu membayar $45 setiap setengah tahun. Nah, ini dia udah kasih tahu nih setengah tahun. Berarti teman-teman jangan dibagi 2 lagi. Ini kan IT-nya harus dibagi 2 ya. Jadi kalau misalnya soalnya dibayar $90 setiap tahun. Ini baru IT-nya dibagi 2. Jadi 90 bagi 2 sama dengan 45. Tapi kalau dia udah bilang setengah tahun, berarti ini memang udah dibayarnya setengah tahun tuh segini, berarti 1 tahunnya $90 gitu. Selama 5 tahun dia bilangnya. Berarti ini IT-nya tadi 45. Terus N-nya 5. Ingat kalau N harus kali 2 dengan 10. Lalu membayar pokoknya itu sebesar 1.000. Dimana ini tuh M par value, jadi M-nya 1.000 dan tingkat suku bunganya 10%. Suku bunga 10%, par value-nya 1.000 gitu ya, dan N-nya 5 tahun. Nah, ini kita lihat tadi IT-nya udah dibagi 2, udah setengah tahun langsung masukin 45, jangan dibagi 2 lagi kecuali dia keterangannya dibayar 1 tahun, maka harus dibagi 2. Kemudian KB-nya tadi 10% dan ini untuk N-nya ya. Karena tadi dibilang N-nya sama dengan 5, karena harus dikali 2, jadilah dia 10. Gitu. Sama kayak yang belakang juga, ini tuh kayak gini, jangan sampai ketukar. Jadi ini 10%-nya untuk yang 2 gitu. Jadi ini KB-nya dibagi 2 jadi 5%, ini dibagi 2 jadi 5%, sedangkan ini dikali 2 jadi 10, ini kali 2 jadi 10 gitu.
Udah, teman-teman tinggal masukin aja. Tadi tahu kan IT-nya udah 45, terus ini PVIFA 5%, 10 jadi 7,7 sekian, ditambah M-nya 1000 dikalikan dengan PVIF 5%, 10. Dapatlah segini, tinggal kalian tambahin dan diketahui kalau nilai intrinsiknya adalah 961,38 gitu. Nah, kemudian ini yang terakhir kita ngitung yield to maturity. Nah, itu untuk mengetahui keuntungan yang diterima investor sampai dengan jatuh tempo. Nah, rumusnya tuh sebagai berikut ya. Ini ada contoh soal, kita lihat dulu yang diketahuinya apa. Dia bilang di sini nilai parnya 1000. Berarti ini diketahui M-nya sama dengan 1000. Coupon rate-nya 9%. Dan time to maturity-nya 10 tahun. Dijual seharga 887 kayak gitu. Nah, di sini kita nggak ada keterangannya sih, tapi kalau dijual itu artinya harga si bondnya itu. Di sini rumusnya atau simbolnya adalah VB $887. Seperti biasa kita harus nyari IT-nya dulu karena IT-nya belum ada. C kali M sama dengan 0,09 ya, kali 1000 atau 90 kok 90% atau 90. Nah, ini dia. Jadi kita langsung masukin aja ya. Kayak yang tadi udah diketahui nih, ada M, C, N, VB dan IT. Itu IT-nya 90, kita masukin di sini IT 90, kemudian M-nya 1000 dikurang VB-nya 887. Lalu dibagi dengan VB 887 ditambah M-nya 1000 dibagikan 2. Nah, teman-teman hitungnya mulai dari yang ini dulu. Dimana 90 ini 1000 dikurang 887 dibagi 10 dapatnya 11,3. Kemudian yang ini hasilnya 887 ditambah 1000 dibagi 2 itu 943,5. Nah, kalian tambahin dulu yang ini, dapatnya 101,3 dibagi dengan 943,5. Sehingga nanti hasilnya adalah 0,1074 atau 10,74%. Nah, artinya yield to maturity atau total keuntungan yang diterima investor sampai dengan jatuh tempo itu sebesar 10,74% gitu. Nah, udah deh mengenai obligasi, cuma ada 4 itu aja. Nah, untuk tambahan aku bakal ngasih tahu gimana caranya buat nyari si ini PVIFA sama si PVIF ini ya, teman-teman. Nih, kalau misalnya kalian bingung, ini tuh lihatnya di mana Kak yang PVIFA sama yang PVIF gitu. Jadi untuk melihat ini ada yang namanya PV table. Nanti bakal coba dilampirkan ya. Nah, untuk melihatnya itu kita buka, ini merupakan PV table-nya ya. Kalau tadi kan yang diminta itu PVIFA sama PVIF. Nah, di tabel ini ada 4 bagian. Yang pertama ada FVIF, ada PVIF, ada FVIFA, dan ada PVIFA gitu. Nah, kalau yang tadi itu kan yang dipakai yang PVIFA sama PVIF. Teman-teman lihat di atas nih. Berarti pakainya yang ini yang kedua sama yang PVIF. Berarti yang belakang ini. Nah, cara pakainya kayak gimana? Kalau di sini kan ini diminta 8%,20 ya. Semuanya 8%,20. Pertama dari PVIF-nya dulu. Teman-teman lihat di atas ini ya. Lihat di atas ini yang 8% ini. Kemudian ke bawahnya lihat yang N. Kalau N-nya 20 berarti di sini 20. Nah, lihat yang 8%. minggir nih, berarti ini 9,8181 gitu ya. Nah, itu bisa kalian lihat di hasilnya nih, 9,8181. Kemudian yang PVIF yang 8%,20. PVIF itu ada di sini nih ya, kalian lihat ini ada PVIF 8%,20.
geser sampai dapat yang 8%, 0,2145. Nah, di sini kita bisa lihat 0,2145. Jadi gitu, sesuaikan sama persenan dan N-nya gitu ya. Terus jangan lupa sama dia mintanya PVIF atau PVIFA. Jangan sampai kebalik ya. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai capital budgeting dan juga cash flow. Nah, di mana capital budgeting ini kita harus punya arus kas ya untuk melihat apakah suatu proyek itu diterima atau ditolak menggunakan beberapa metode tertentu. Nah, arus kasnya dapat dari mana? Arus kasnya dapat dari si cash flow ini. Jadi, kalau di capital budgeting kita menggunakan cash flow-nya untuk melihat apakah proyek tersebut layak atau tidak. Nah, di cash flow-nya kita harus membuat aliran kasnya gitu. Nah, sebelum masuk ke contoh soal, teman-teman harus lihat dulu kalau misalnya di cash flow itu ada 3 bagian, atau bisa dibilang 4 gitu ya. Yang pertama ada initial cash flow. Nah, initial cash flow ini merupakan arus kas gitu ya, arus kas yang digunakan untuk biaya awal, biasanya untuk pembelian material, mesin, peralatan, modal kerja, kayak gitu. Itu dia masuknya ke initial cash flow. Lalu yang kedua ada operating cash flow. Nah, operating cash flow ini merupakan arus kas operasional yang terjadi ketika adanya operasional di proyek tersebut gitu. Bisa jadi dia tuh dari pendapatan, kemudian biaya-biaya gitu. Lalu yang ketiga ada terminal cash flow, di mana dia ini merupakan arus kas terakhir, yaitu arus kas pada saat proyek tersebut tuh sudah selesai. Nah, ini di bawah ada rumus ya. Rumus apa? Jadi rumus ini tuh untuk menghitung total operational cash flow. Jadi total operational cash flow itu dihitung berdasarkan 2 metode. Ada yang kalau misal dia tuh merupakan modal sendiri, dimana kita nggak perlu ngitung bunga gitu ya. Jadi cuman perlu EAT atau earning after tax, nanti yang terakhirnya ditambahkan dengan depresiasi. Kemudian yang kedua itu jika sebagiannya berasal dari pinjaman, maka kita harus menambahkan dengan bunga, EAT ditambahkan dengan bunga gitu. Nah, selanjutnya ini teman-teman harus lihat dulu, ini tuh merupakan kayak apa ya, susunan gitu ya dalam membuat si arus kas itu. Nah, dimana tadi tuh aku bilang ada 4, tapi tadi baru disebut 3. Nah, yang keempat itu adalah net cash flow. Jadi net cash flow ini gabungan dari tiga arus kas tadi. Ada initial cash flow, lalu ada operating, kemudian ada terminal gitu ya. Yang pertama ada initial cash flow, lalu ada operating, lalu ada terminal, kemudian ada net cash flow, dimana kalian tuh menambahkan ketiga arus kas ini gitu. Nah, untuk yang pertama initial cash flow itu susunannya biasanya ada pembelian aset baru gitu ya. Lalu ada pengeluaran yang dikapitalisasi, modal kerja, lalu ada total, dimana total ini teman-teman tinggal menjumlahkan yang 3 ini. Di sini dia bilang 1 ditambah 2 ditambah 3 jadilah total initial cash flow. Lalu yang kedua ada operating cash flow, di mana dia tuh bagian-bagiannya ada dari pendapatan, kemudian beban operasi, depresiasi, EBIT, bunga. Nah, ini tuh lebih kayak ke laba rugi ya susunannya, dan teman-teman tuh harus inget susunannya supaya sesuai gitu. Terus paling bawah juga ada total, yang dimana nanti teman-teman tinggal hitung aja gitu dari si EAT-nya, dari 8, 9, 10. Ingat 10 ini dipakai kalau misalnya dia dari pinjaman. Nah, kemudian yang terakhir ada terminal cash flow, terdiri dari nilai sisa, lalu ada pajak, recovery, lalu ada yang terakhir total terminal, yaitu jumlah dari 3 ini gitu. Nah, kenapa sih ada recovery modal kerja? Jadi modal kerja yang di awal didapatkan ini di initial cash flow, nanti di akhir tuh pasti dibalikin, makanya ada namanya recovery modal kerja. Nah, misalnya supaya nggak bingung, kita langsung ke contoh soal aja ya. Di sini ada contoh soalnya, yaitu PT MTG atau PT Maju Tak Gentar. Dia bergerak di bidang bisnis percetakan digital dan sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin cetak baru. Nah, harga mesinnya itu $9.000.
Kemudian dikenakan biaya tambahan untuk instalasi sebesar $1.500. Lalu untuk penggunaan mesin tersebut diperlukan tambahan modal kerjanya $1.000. Nah, mesin tersebut memiliki umur 3 tahun tanpa nilai sisa. Nah, kalau kita lihat tadi ya di atas, itu yang pembelian masuknya ke initial cash flow, pembelian aset baru gitu ya. Pembelian aset baru itu masuk ke initial cash flow. Begitu juga dengan instalasi, karena ini tuh biaya yang harus dikeluarkan di awal gitu ya, sebelum bisnisnya berjalan. Udah pasti ini merupakan initial cash flow. Nah, kemudian kita lihat lagi yang kedua. Di sini yang kedua dia bilang jika PT MTG membeli mesin tersebut, pendapatan penjualannya mencapai $20.000 di tahun pertama, kemudian $22.000 di tahun kedua, dan $24.000 di tahun ketiga. Nah, biaya variabelnya itu atau variable cost-nya sebesar 50% dari pendapatan tiap tahun. Berarti nanti kita lihat ya kayak gimana. Kemudian biaya tetapnya itu 2.000 per tahun, karena biaya tetap itu emang gak akan berubah kan, mau berapapun dia mau berapapun dia produksi, biaya tetapnya tetap sama. Jadi di sini dia biaya tetapnya $2.000 per tahun. Kemudian mesin tersebut memiliki umur ekonomis 3 tahun dan akan terdepresiasi secara penuh sehingga tidak memiliki nilai sisa. Nah, depresiasi yang diperhitungkan dengan menggunakan metode garis lurus sehingga biaya depresiasi untuk setiap tahunnya bernilai sama, yaitu 3.000 untuk biaya depresiasi. Kemudian tarif pajaknya itu 30% ya. Nah, karena di sini dia udah ngomonginnya tentang pendapatan, kemudian dia ngomongin tentang variable cost dan lain-lain. Nah, kita lihat di sini. Di sini yang ngomongin itu apa sih? Operating cash flow. Dia ngomongin tentang pendapatan, terus ada beban operasi, depresiasi gitu kan. Lalu ada yang lain-lainnya seperti pajak, berarti ini sudah pasti operating cash flow. Nah, kita lihat paragraf yang ketiga. Di sini ngomonginnya tentang pada tahun pertama dan tahun kedua diperlukan tambahan modal kerja. Oh, ternyata setelah beroperasi selama 2 tahun dibutuhkan tambahan modal kerja, di mana masing-masing senilai $500 per tahunnya. Dan seluruh modal kerja yang dikeluarkan akan dikembalikan atau direcovery pada tahun ketiga. Nah, ini tuh masuk kemana? Nah, kalau misalnya kita lihat di atas, ini tuh nggak ada kan, di sini tuh ngomongin tentang di operating cash flow ini nggak ada ngomongin tentang si modal kerja gitu ya. Cuman teman-teman perlu perhatikan, tadi dia bilang tahun pertama dan tahun kedua, yang artinya di mana ini tuh sudah mulai beroperasi, maka dia akan masuk ke operating cash flow. Kemudian di paragraf yang sama, dia juga membahas mengenai pengembalian modal kerja gitu ya. Lihat, seluruh modal kerja yang telah dikeluarkan akan dikembalikan atau recovery di tahun ketiga. Nah, teman-teman jangan terkecoh, walaupun dia satu paragraf, dia bisa jadi masuk ke jenis yang lain gitu. Nah, ini dia ngomongin tentang recovery. Di sini kita lihat recovery itu masuk yang cash flow yang mana gitu. Kalau kita lihat di sini recovery itu adanya di terminal cash flow ya, yang ketiga nih, recovery, berarti dia sudah pasti masuk ke terminal cash flow. Nah, yang biru adalah terminal cash flow dan yang kuning adalah operating cash flow. Nah, jadi walaupun dia di paragraf yang sama, jadi bisa jadi dia bukan di bagian yang sama gitu. Lalu kita lihat apa yang dia cari ya. Di sini dia minta hitunglah initial cash flow. Hitunglah initial cash flow, kemudian hitung operating cash flow, lalu terminal cash flow, dan net cash flow. Lalu dia juga memberi tambahan informasi ketika ada discount rate sebesar 10%,
Hitunglah apakah proyek pembelian mesin ini tuh dapat dilanjutkan atau tidak dengan menggunakan NPV dan Profitability Index. Nah, untuk menjawabnya, kita coba bedah satu-satu, oke? Nah, sekarang kita coba untuk ngejawab si soalnya ya. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita harus kerjain dari yang initial cash flow dulu, dari atas dulu ya. Di sini kita bikin tabelnya dulu. Initial cash flow. Untuk tabelnya cukup 2 kolom, dimana kolom yang pertama ini adalah keterangan, dan kolom yang kedua adalah tahun. Nah, karena di sini tahunnya nggak ada, kan kita lihat di soal ya, di sini nggak dijelasin tahunnya kapan, dia tuh beli mesinnya kapan, berarti ini kita bisa tulis tahun ke-0. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menyiapkan sesuatu pas kita masih beli-beli gitu ya, masih merencanakan, itu berarti ada di tahun ke-0, dimana cash flow kita itu biasanya minus, soalnya kita banyak beli gitu kan. Nah, kalau misalnya operasional itu biasanya dimulai di tahun ke-1 gitu. Sedangkan untuk initial cash flow ini udah pasti di tahun ke-0. Nah, beda misalnya kalau misalnya di soal nanti ada tulisan dia merencanakan ini di tahun 2010 gitu ya, membeli mesin. Berarti teman-teman di sini tulislah 2010 juga. Tapi karena nggak ada, kita pakai tahun ke-0 juga nggak apa-apa. Nah, untuk keterangan ini kita isi pakai keterangan untuk apa kas tersebut digunakan. Nah, di sini yang pertama dia bilang membeli mesin cetak ya. Berarti kasnya dipakai untuk mesin cetak. Di sini kita tulis mesin cetak. Mesin cetak sebesar $9.000. Nah, karena dia beli, maka ini sudah pastilah minus 9.000, oke? Lalu yang kedua, dia bilang perlu biaya lagi untuk instalasi $1.500. Kita tulis di sini instalasi. Kita tulis di sini instalasi sebesar $1.500. Kemudian diperlukan tambahan modal kerja senilai $1.000. Berarti di sini modal kerja $1.000. Nah, terakhir teman-teman tinggal masukin total yang kita tulis pakai di sini initial. Ini aku taruh bawah ya supaya muat. Nah, ini teman-teman jumlahin aja semuanya ini berapa. Kalau di sini kita lihat 9.000 ditambah dengan 1.500 ditambah dengan 1.000 itu totalnya 11.500. Jangan lupa ini minus karena kan kita kasnya dipakai buat beli-beli ya, tadi beli mesin, buat instalasi dan buat modal kerja. Nah, udah sampai sini initial cash flow karena udah semua ya, mesin cetak udah, instalasi udah, modal kerja udah. Kita pindah ke yang kedua nih. Yang kedua ini tentang operating cash flow. Kita buat dulu tabelnya. Sama ya, cuman perlu memuat keterangan dan tahun. Nah, untuk tahunnya kita lihat dari mana. Nah, kalau kita lihat di soal ini dia bilang kalau misalnya dia beli mesin tersebut mencapai dia bakal punya pendapatan itu tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga. Makanya ini bisa kita tulis tahun pertama atau tahun ke-1, kemudian ini tahun kedua,
Kemudian ini tahun ketiga. Karena kita tahu tadi pendapatannya itu 3 tahun ya dia bilang. Jadi udah pasti ini 3 tahun gitu. Ada 3 tahunnya. Lalu kenapa nggak mulai dari tahun ke-0 juga? Jadi tahun ke-0 itu khusus untuk kita belum memulai operasi. Jadi kalau operasi itu pasti dimulai dari tahun ke-1. Sedangkan tahun 0 tuh bisa dibilang kayak persiapan gitu. Nah, di sini kita lihat pertama dia ngomongin apa. Di sini dia ngomongin pendapatan, di mana pendapatannya tahun pertama itu 20.000, di tahun kedua 22.000, di tahun ketiga 24.000. Kita masukin ya. Berarti di sini pertama ada pendapatan. Yang pertama ini 20.000, yang kedua 22.000, dan yang ketiga 24.000. Nah, kenapa dia tidak minus? Ya karena dia namanya juga pendapatan, berarti kasnya nambah gitu, nggak berkurang. Kalau yang tadi kan beli ya, kalau beli sama bayar itu kan pasti berkurang kasnya. Sedangkan kalau pendapatan ya bakal nambah. Lalu setelah pendapatan, di sini dia bilang ada biaya variabel. Biaya variabelnya sebesar 50% dari pendapatan. Berarti di sini kita tulis VC ya, atau variable cost 50%. Diambil dari mana? Diambil dari pendapatan. Jadi kayak 50% dari 20.000 itu berapa? Jadi ini minus 10.000. Kenapa minus? Karena ini adalah cost. Ini adalah cost. Jadi ini perlu kita keluarkan ya, cost-nya gitu. Yang ini 50% dari 22.000, ini minus 11.000, yang ini minus 12.000. Kemudian apalagi? Kemudian dia bilang ada biaya tetap. Biaya tetap dia mau berapapun kita jumlah produksinya pasti akan segitu-segitu aja. Di sini dia bilang 2.000 ya per tahun. Berarti kita masukin biaya tetap atau FC-nya itu $2.000 per tahun. Kemudian apalagi? Kemudian di sini dia bilang ada depresiasi. Di mana depresiasinya ini dihitung dengan metode garis lurus sehingga biaya depresiasinya setiap tahun itu sama, yaitu $3.000. Kita masukin juga. Depresiasi mesin sebanyak $3.000 setiap tahunnya ya. Nah, setelah ini kita boleh hitung total dari biaya operasional lagi. Sebelumnya kita lihat lagi ya, masih ada nggak biaya operasional yang lain. Nah, kita tadi nyampai depresiasi, terus sisanya tarif pajak. Nah, kita harus lihat nih urutannya di sini. Pertama ada pendapatan, udah ya, beban operasi. Beban operasi ini yang tadi ya, yang VC, FC gitu. Kemudian depresiasi, terus kita harus ngitung EBIT. Nah, sebelumnya berarti kita harus hitung total biaya operasional dulu ya. Sebelum mencari EBIT. Supaya memudahkan kita juga, kita hitung ini total biaya operasional. Hitung dari yang 3 ini. Jadi 10.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 sama dengan minus 15.000. Yang ini minus 16.000. Yang ini minus 17.000. Setelah itu kita diminta untuk mencari EBIT, di mana EBIT itu pendapatan dikurangi dengan beban operasi dan dikurangi dengan depresiasi. Di sini kita tulisnya EBIT atau earning
before interest and tax. Nah, berarti ini tinggal teman-teman kurangin aja si pendapatan dikurang dengan total ini. Berarti ini 20.000 dikurang 15.000 tinggal 5.000. Positif ya, soalnya kan yang atas 20.000. Yang ini jadi 6.000. Yang ini jadi 7.000. Nah, setelah ini kita mencari apa lagi? Setelah EBIT, kita masukkan bunga yang kelima ya. Ini yang kelima kita masukkan bunga. Di sini ada nggak dia ngomongin bunga? Ternyata di sini nggak ada, berarti ini bunganya 0. Bunganya 0, ini 0, ini 0. Kemudian kita lihat setelah bunga ada EBT, di mana EBT itu adalah earn before tax 4 dikurang 5 ya. EBIT dikurang dengan bunga. Di sini kita tulis EBT, EBIT dikurang bunga, berarti ini 5.000 dikurang 0 ya tetap 5.000 gitu. Ini dolar ya, maaf. Ini 6.000 dikurang 0 tetap 6.000, dan ini tetap 7.000. Nah, setelah EBT kita mencari si pajak. Kita masukin si pajak. Di sini ada nggak ngomongin tentang pajak? Ternyata ada ya, ini pajak sebesar 30%. Kita masukin di sini pajak 30%. Dari mana 30%-nya? Ini dari si EBT. Jadi 30% dari 5.000 itu 1.500 minus karena pajak kita harus kita bayar ya. Ini 30% dari 6.000 itu 1.800. Dan ini sebesar 2.100. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita lihat di sini EAT, di mana EAT itu 6 dikurang 7 berarti EBT-nya dikurang pajak. EAT atau earning after tax. Udah gitu, berarti ini 5.000 dikurang ya untuk EAT. 5.000 dikurang 1.500 jadi 3.500. Yang ini jadi 4.200. Dan yang terakhir ini jadi 4.900. Nah, setelah itu kita lihat lagi setelah EAT masukin depresiasi. Boleh kita masukin depresiasi yang tadi udah dimasukin. Kenapa depresiasi ini harus kita masukin lagi? Nah, bedanya apa? Jadi kalau di sini teman-teman lihat depresiasi mesinnya itu minus karena emang mesin tersebut akan berkurang gitu ya nilainya. Tapi yang berkurang di sini maksudnya itu ya nilainya dan tidak secara tunai gitu. Jadi makanya depresiasi ini harus kita tambahkan lagi sebanyak 3.000 ya masing-masing tahun. Nah, oke. Kemudian, apakah udah selesai? Kita coba pastikan lagi di soalnya apakah masih ada yang operasional. Ternyata di sini kita lihat ada yang di paragraf yang ini ya. Dia bilang pada tahun pertama dan tahun kedua diperlukan tambahan modal kerja yang masing-masingnya $500. Karena dia masih ada di tahun operasi, maka dia masuk ke operating cash flow, di mana dia cuma di tahun pertama dan kedua sebesar $500. Berarti di sini kita tulis lagi modal
kerja. Ya, di yang tahun pertama $500 dan di tahun kedua $500. Nah, ini keduanya minus karena kita harus bayar lagi, ternyata pas di operasional kurang gitu, jadi kita harus bayar lagi. Nah, ini yang terakhir tinggal kita masukin jumlahnya, atau bukan jumlah sih, lebih tepatnya total operating cash flow. Dimana operating cash flow tadi ya emang rumusnya cuman EAT plus depreciation kalau kita pakai modal sendiri, karena tadi emang nggak ada dia bilang pinjaman, ya berarti ini modal sendiri. Di sini kita tulis total operating cash flow. Ini aku singkat-singkat ya. Kalian harus dari mana? Jadi ini dijumlahin ya. EAT ditambahin sama depresiasi mesin, kemudian dikurangi dengan si modal kerja. Nah, ini gimana cara ngitungnya? Jadi dari si EAT kalian jumlahin ini jadi 6.500, kemudian dikurang 500 jadilah 6.000 gitu ya. Kemudian ini 4.200 ditambahin 3.000 jadi 7.200, dikurang 500 jadi 6.700. Sedangkan yang ini kan dia nggak perlu tambahan modal kerja di tahun ketiga, makanya dia langsung aja hasilnya nih 4.900 ditambah 3.000 sama dengan 7.900. Kemudian yang ketiga kita bisa langsung menghitung terminal cash flow-nya. Nah, kita lihat dari contoh soalnya. Ini ada terminal cash flow ini di bagian sini ya, yang warnanya biru. Ini ada terminal cash flow, di mana dia bilang seluruh modal kerja yang telah dikeluarkan akan dikembalikan atau recovery di akhir tahun ketiga. Nah, jadi terminal cash flow itu kan kita lihat ya, isinya ada nilai sisa, ada pajak terhadap nilai sisa, kemudian ada recovery. Nah, karena di soal cuma ada recovery, jadi kita akan memasukkan yang recovery aja. Nah, caranya sama, kalian tulis dulu dan bikin tabel untuk terminal cash flow. Di sini kita tulis keterangannya. Dan di sini kita bikin tahun ketiga. Kenapa bukan tahun keempat? Karena emang untuk terminal cash flow itu kan biasanya pada akhir tahun proyek ya. Kapan terakhir proyek itu selesai, maka disitulah si terminal cash flow. Kalau di sini kan selesainya di tahun ketiga, maka terminal cash flow-nya di tahun ketiga. Nah, untuk di terminal cash flow ini kita lihat seluruh modal kerja ya. Kita lihat dari awal modal kerjanya itu ada apa aja. Yang pertama ini ada di bagian initial cash flow. Dia sebut modal kerja senilai 1.000. Kita harus masukin ini. Kemudian kita lihat lagi di sini ada di highlight lagi modal kerja di operating cash flow masing-masing $500 selama 2 tahun ya. Soalnya di sini tahun pertama, tahun kedua, berarti 2 tahun doang. Kita jumlahin aja, atau kalau enggak kita langsung gini aja deh. Nah, ini udah kita tulis semua ya. Coba kita lihat lagi di soal masih ada nggak yang modal kerja. Ini modal kerja yang pertama udah. Kemudian modal kerja yang kedua udah. Ini yang kedua yang tahun pertama, dan yang ketiga itu yang tahun kedua ya. Kemudian kita lihat lagi. Nggak ada lagi ya. Sekarang langsung kita jumlahin aja total terminal cash flow. Ini langsung kita jumlahin aja, yang dimana hasilnya itu 2.000. Nah, yang terakhir kita lihat ya,
di soalnya dia minta initial cash flow. Kemudian ini udah operating cash flow udah juga, terminal cash flow juga udah barusan, kemudian net cash flow. Nah, kita lihat net cash flow itu tadi adalah gabungan dari initial, operating, dan terminal dan jadilah net cash flow. Nah, cara bikinnya sama saja, bikin tabel aja. Net cash flow. Ini tahunnya harus tahun semuanya gitu ya, dari semua cash yang kita punya. Berarti dimulai dari tahun ke-0, kemudian tahun ke-1, kemudian tahun ke-2, dan terakhir tahun ke-3. Nah, ini kita masukin berurutan ya. Pertama dari si initial cash flow dulu dengan jumlahnya berapa gitu. Sini kita tulis initial cash flow di tahun ke-0. Jangan lupa tahunnya, jangan salah. Sebesar minus $11.500. Kemudian ini udah initial cash flow, kemudian operating cash flow. Kita lihat di tabel operating cash flow. Kita lihat hasilnya di bawah ya. Nih, yang total operating cash flow ini sesuai sama tahunnya. Tahun 1 berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa gitu. Di sini tahun ke-1 operating cash flow-nya 6.000. Di tahun kedua 6.700, sesuai ini ya. Dan tahun ketiga 7.900. Dan ini. Kemudian kita lihat terminal cash flow-nya. Terminal cash flow lihat dari sini. Dan jumlahnya di bawah dan tahunnya. Dia di tahun ketiga, ini kita tulis terminal cash flow. Di tahun ketiga sebesar 2.000. Nah, di bawah ini merupakan hasil dari net cash flow. Berarti ini tinggal turunin aja. Net cash flow di tahun ke-0 adalah minus 11.500. Di tahun pertama itu sebesar $6.000. Tahun kedua 6.700. Dan tahun ketiga itu sebesar 9.900. Nah, ini adalah net cash flow yang bisa kita ubah bentuknya jadi kayak gini. Ini menjadi tahun, ini jadi FCF atau free cash flow. Tahun ke-0, ke-1, ke-2, ke-3. Dimana tahun ke-0 ini minus 11.500. Dan di tahun pertama ini plus $6.000. Di tahun kedua itu plus $6.700, dan di tahun ketiga itu plus $9.900 gitu guys. Nah, dari sini kita bisa mencari capital budgetingnya, yang dimana tadi di soal diminta ya. Nih, tentukan apakah proyek pembelian mesin ini dapat dilanjutkan atau tidak menggunakan net present value dan profitability index. Nah, di sini juga dia kasih clue tambahan yaitu discount rate-nya 10%. Nah, ini cara membuat cash flow-nya tadi. Jadi penting buat teman-teman buat memahami dasar-dasar dari arus kas itu ya. Baru emang
bisa ngertiin ini gitu, buat kayak urutan-urutannya gitu. Nah, ini ada jawaban yang lebih jelasnya, cuman kalau teman-teman nanti bingung ini dapatnya dari mana, seperti yang tadi dijelasin di atas gitu. Nah, kemudian kita masuk ke soalnya ya. Tadi dia bilang tentuin ya kan, dilanjutkan atau tidak, discount rate-nya 10%, cari NPV dan PI-nya. Jadi NPV dan PI itu merupakan materi dari si capital budgeting gitu. Di sini kita mulai dari NPV dulu. Nah, di sini yang aku bilang tadi, yang di sini jadi tahun, yang ini jadi after tax FGF. FGF ini adalah free cash flow. Sama kan dia, yang awal 1.500, terus yang kedua 6.000, 6.700 dan 9.900. Untuk NPV sendiri itu ada kriterianya, dimana kriterianya adalah kalau misal nilai NPV-nya lebih besar dari 0, itu proyeknya diterima atau berarti bisa dilanjutkan. Kalau misalnya di bawah dari 0, maka ditolak. Dilanjutkan, ini tidak dilanjutkan. Karena tadi dia nanyanya dilanjutkan atau enggak gitu kan. Nah, untuk rumusnya itu NPV sama dengan total PV dikurang investasi awal. Nah, tadi kita lihat ya, investasi awalnya itu sebesar 11.500 didapatkan dari yang tahun ke-0 atau dari initial cash flow. Nah, ini minus biasanya. Terus tadi dia dapat Kak, ini cost of capital atau bunga 10% dari mana? Tadi di soal dikasih tahu ya. Nih, discount rate-nya itu sama seperti yang diketahui tadi, yaitu cost of capital atau bunganya itu 10% gitu. Nah, coba kita langsung masuk ke penjelasannya. Jadi ini sama ya tabelnya kayak yang tadi yang udah kita hitung di atas, si cash flow-nya. Kemudian ini apa? Jadi ini tuh adalah present value dari si tahunnya ini. Nah, jadi yang si 10% tadi digunakan untuk si PVIF-nya. Jadi ini PVIF-nya sebenarnya kayak gini bentuknya, PVIF I, N, dimana I ini merupakan bunganya tadi dan N-nya ini merupakan tahun. Tahunnya dapat dari mana? Tahunnya dapat dari sini, guys. Jadi kalau di sini ini PVIF 10%, 0. Hasilnya adalah 0. Kalau yang ini PVIF 10%, 1. Hasilnya ini. Lalu begitupun seterusnya, ini PVIF 10%, 2. Hasilnya ini. Ini PVIF 10%, 3, dapatnya ini. Nah, kalian lihat PVIF-nya itu dari tabel yang kayak udah dijelasin sebelumnya. Lalu discounted cash flow ini maksudnya apa? Jadi discounted cash flow ini ketika cash flow yang ini kalian kalikan dengan PVIF-nya. Jadi ini merupakan hasil dari 6.000, pakai beda warna nih biar nggak bingung ya. Dari si 6.000 dikali dengan 0,991 jadilah segini gitu. Kalau yang ini kan dia dikaliin 0 udah pasti 0 kan. Nah, begitulah. Jadi discounted cash flow ini cuman pengalian antara si free cash flow dengan si PVIF-nya. Ini 6.700 dikali 0,82 sekian-sekian jadi segini, dan ini jadi segini. Nah, total PV ini kalian jumlahkan aja ini. Jadi 5.454,6 dan ditambahkan dengan yang ini, ditambahkan dengan yang ini, dapatlah 18.000 gitu. Nah, untuk investasi awalnya yang pertama ini 11.500. Tapi kita nggak usah pakaiin minus sih, karena ini dikurang. Jadi hasilnya adalah ini. Kakak ingat kan tadi rumusnya mana? Nih, NPV rumusnya total PV, yaitu dari sini dikurang dengan investasi awal. Investasi awalnya kalian bisa lihat di sini ataupun dari sini. Cukup nominalnya aja, karena investasi awal emang udah pasti minus gitu.
Jadi cukup dilihat nominalnya aja. Soalnya kalau kalian tambahin minus juga nanti jadinya plus gitu. Nah, hasilnya adalah 6.000 ya. Hasilnya adalah 6.000. Jadi karena 6.000 ini di atas 0, maka proyeknya diterima atau dapat dilanjutkan. Jadi kalian kesimpulannya berdasarkan hasil NPV-nya, maka proyek ini dapat dilanjutkan karena nilai NPV lebih besar daripada 0 gitu. Kemudian untuk yang kedua, profitability index. Nah, di sini teman-teman Anda kesalahan, ini bukan NPV ya, ini PI. Jadi kalau NPV tadi ini dikurang, kalau si PI ini dibagi gitu. Sama bentuknya, ini dari yang udah kita hitung di atas cash flow-nya. Di sini dia kasih tahu investasinya sama kan 11.500 dan cost of capitalnya dari soal. Untuk kriterianya agak beda, kalau tadi di atas 0 dan di bawah 0, kalau ini di atas 1 dan di bawah 1. Untuk menghitungnya sama, teman-teman cukup mencari PVIF-nya dulu sesuai dengan tahun. N-nya tuh yang ini ya. Ini tuh N. 10%-nya sesuaikan dengan di soal berapa. Kemudian teman-teman tinggal kaliin, dapatlah ini, kaliin ini ke sini, dapatlah ini gitu ya. Kemudian ini semua teman-teman jumlahin, dapatlah 18.000 ini. Kemudian 18.000 ini dibagi dengan si investasi awal. Dibagi. Hasilnya adalah 1,6. Karena 1,6 di atas 1, maka proyek ini dapat diterima atau dilanjutkan. Untuk kesimpulannya sama juga. Jadi kayak berdasarkan nilai profitability index atau PI gitu ya, proyek ini dapat dilanjutkan karena nilai PI 1,60 di atas 1 gitu. Nah, sekian deh penjelasan mengenai capital budgeting dan cash flow. Semoga membantu teman-teman semua.